Lho ya, sapa maneh Mulyono iki? Gara-gara Mulyono iki negara rusak. Wis. Lanjut tak Chandra, wis. Yap, kurus, terlihat polos, tapi daya rusaknya sangat luar biasa. Itulah Mulyono. Bahkan dalam hitungan hari, lengsernya dari jabatannya sebagai presiden masih mampu melakukan sebuah kerusakan-kerusakan yang begitu besar, masih mampu melakukan sebuah kerugian-kerugian yang begitu besar. Contohnya, menggelontorkan anggaran puluhan miliar bagaimana agar bisa memoles kegagalan-kegagalannya pada saat menjabat sebagai presiden. Dan saya kira apa yang dilakukan oleh Pak Mulyono ini betul-betul sudah keterlaluan, sudah melewati batas, dan wajib memang diadili. Nah, untuk itu langsung saja kita simak terlebih dahulu seperti apa komentar-komentar para netizen terkait dengan apa yang menjadi kerusakan-kerusakan Mulyono ini, ditambah lagi menggelontorkan anggaran yang sangat besar untuk memoles agar terlihat bagus di mata rakyat dan dinilai sebagai presiden yang berhasil. Untuk itu langsung saja kita ke videonya dan silahkan sahabat-sahabat komentarnya. Terima kasih Pak Jokowi. Dapat duit nggak gue ya? Ngucapin gitu dapat duit nggak gue? Dapat. Katanya kepuasan sampai 80%. Orang mengucapkan selamat, terima kasih Jokowi kok dapat duit ya? Menggelontorkan dana sampai miliaran. Hah? Itu uang rakyat loh, bukan uang Jokowi. Harusnya kalau Jokowi mau kayak gitu pakai uang pribadi. Uang pribadimu lo banyak Jokowi, sampai triliunan. Kok semua ngeruk uang rakyat? Sampai kapan kamu Jokowi? Mau lengser pun kamu masih mengsengsarakan rakyat. Katanya rakyat kepuas 80%. Kalau rakyat puas 80%, nggak usah lu bayar-bayar buzzer. Hah? Jangan-jangan kamu yang terima kasih kepada buzzer-buzzermu, ngasih uang ke buzzer-buzzermu. Akhirnya buzzer-buzzermu ngucapin terima kasih Pak Jokowi. Nah, bisa jadi tuh. Karena sudah dapat uang selama ini, selama 10 tahun gue kenyang. 10 tahun lo buzzer badok uang rakyat. Mana nih influencer gerombolannya si siapa itu? Si Raffi Ahmad JS. Kok udah ngucapin terima kasih? Harusnya lo kalian tuh ngucapin terima kasih dong, biarpun dibayar. Selama ini kalian kan badok uang rakyat. Hah? Salam waras. Katanya angka kepuasan Jokowi 80%, tapi kok perlu puluhan miliar cuman buat bikin orang bilang terima kasih Jokowi, gimana sih? Operasi pencitraan Jokowi. Gue yakin Jokowi itu pasti kangen ada di zaman dulu. Ketika orang secara ikhlas bilang dia new hope, Satria Piningit merakyat. Sekarang dia butuh dana puluhan miliar cuman buat bilang orang terima kasih Jokowi. Emang NPD banget ya Pak Mul. 5 hari sebelum Pak Mul lengser, tapi justru malah nambah catatan buruk. Siapa yang hari ini kalau kalian keliling-keliling jalan Jakarta kok banyak ngelihat baliho-baliho terima kasih Jokowi. Melihat berita bahkan ada yang terjun payung pakai kata-kata terima kasih Jokowi. Ini bagian dari operasi pencitraan Jokowi dan dibongkar oleh Tempo yang dananya katanya menghabiskan puluhan miliar hanya untuk ngeri. Ini kan namanya narsis. Gak ada masalah kok sebenarnya mau ngasih transparansi dan juga capaian pemerintah. Yang jadi masalah kalau melakukan ini itu satu, dia menghabiskan dana yang efektif puluhan miliar. Bahkan kalau kata ICW itu influencer aja bisa 90 miliar sendiri. Bahkan 10 tahun terakhir itu mencapai 1 triliun untuk aktivitas digital. Ini kan namanya pemborosan. Dikala guru kita banyak yang sejahtera. Dana sebesar itu dipakai membangun sekolah-sekolah, itu udah lengkap, fasilitasnya bagus. Dipakai untuk kemudian berbagi beasiswa, banyak orang bisa sekolah. Ini kan namanya dana-dana gak efektif. Ingat, itu bukan duitnya Jokowi, itu duit pajak kita yang kita titipin. Yang kedua, belum lagi, ini nggak baik lah dalam iklim demokrasi. Dimana pemerintah lebih pengen ngajak influencer, misalnya ke IKN, dibanding ngajak media dan pers sebagai pilar keempat demokrasi. Ya kenapa? Soalnya kalau media dan pers nggak bisa disetir, mereka kan ngasih tau fakta lapangan. Tapi kalau influencer, ya kan beli putus, tinggal lo bayar, mereka suruh ngomong. Jadi ini kan nggak bagus buat demokrasi, nggak menunjukkan sebetul-betulnya apa yang menjadi problem kebijakan. Dan terakhir ya, ayolah Pak Mul, kalau memang hari ini rakyat kecewa karena semakin hari Anda lengser, semakin kacau ekspor pasir laut, anaknya dibiarkan nepotisme,
Fufu-fafa tidak dibereskan. Ini lagi pemborosan dana influencer. Sekarang deflasi 5 bulan berturut-turut. Kelas menengah itu terancam miskin, 10 juta Gen Z menganggur, dan lain sebagainya. Kalau memang rakyat kecewa, ya udah, nggak usah dipaksa dipoles. Sekarang kita bilang mau terima kasih Jokowi. Jadi saya justru heran Pak Jokowi tidak mau rendah hati meninggalkan jabatannya dengan feeling guilty lalu minta maaf secara tulus kepada masyarakat, justru berusaha terus memoles citra dirinya. Citra diri seorang Jokowi dan keluarganya berbeda tahun 2014 dengan 2024, berbeda sekali. Tahun 2014 citra seorang Jokowi adalah seorang yang sederhana, pakaiannya pakaian murah, industri dalam negeri, anaknya juga sederhana, berusaha masing-masing, namanya jual juga martabak, pencitraan, jual pisang, jual kopi. Itu tahun 2014 sampai 2019. Tapi 2024 kirim pesan kepada seluruh pejuang keadilan di negeri ini. Pada tanggal 18 Oktober datang dari semua wilayah secara sukarela bersatu dan membacakan keputusan bersama untuk mengadili Adili Mulyono. yang setinggi-tingginya kepada seluruh elemen pejuang keadilan yang bergerak berjalan dengan kekuatan nuraninya ke tempat ini, walaupun semua tempat telah ditutup oleh tangan-tangan kekuasaan, tapi hari ini kami sampai dalam kekuatan energi silaturahmi untuk Jokowi diadili. Selaku panitia, saya dan kawan-kawan, saya Bang Refli dan kawan-kawan berterima kasih. Kami hanya mampu menyediakan tempat seperti ini. Saya senang ada tokoh di tengah-tengah saya, Bapak Profesor Amin Rais, di usia yang sudah bujur tapi masih semangat untuk datang ke tempat ini. Sejujurnya, saya pribadi terharu. Saya tidak menyangka bahwa masih ada cahaya-cahaya di hati rakyat untuk menyampaikan kesamaan sikap, untuk mengatakan kepada Jokowi berhenti mengirim pembunuh bayaran untuk meneror rakyat. Pesan sekali lagi kepada Jokowi, kamu berhenti untuk mengirim pembunuh bayaran. Tujuan untuk membunuh demokrasi, membunuh hak konstitusi rakyat. Kamu sudah sangat keterlaluan. Adili Jokowi. Oleh sebab itu, di tempat ini juga saya mau menyampaikan, digunakan sebaik-baiknya, tanpa batas. Dan saya persilakan Bang Refli untuk memandu acara. Mari kita layani rakyat dengan hati kita, dengan rasa cinta kita. Kita tidak sendiri. Kita tetap bergerak ke depan. Pastikan kalau saya teriak bersatu. 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 Terima kasih. Yap, sudah selayaknya memang Pak Jokowi untuk diadili dan itu wajib. Saya kira dengan kerusakan-kerusakan yang beliau lakukan terhadap negeri ini, merusak demokrasi, mengacak-ngacak konstitusi, demi melanggengkan kekuasaan. Nah, sangat luar biasa apa yang menjadi semangat Bang Refli Harun, Pak Suryo, dan juga Faisal Assegaf. Bagaimana agar si perusak demokrasi ini bisa diadili dan mendapatkan apa yang sepantasnya dia dapatkan pasca lengser dari kedudukannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan kita berharap agar semua berjalan dengan baik dan apa yang menjadi harapan rakyat bisa terwujud. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton dan semoga ada manfaat dari video yang saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.